Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Dimas Karafi Sugara, Sandy Theodor Lina Sitanggang, dan Yola Eka Saputri akan membahas tentang pengelolaan proyek teknologi informasi dan sistem global. Yang pertama, pentingnya manajemen proyek. Manajemen proyek yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa dikirimkan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memberikan keuntungan bisnis yang asli. Kegiatan manajemen proyek meliputi perencanaan pekerjaan, menilai risiko, memperkirakan dan memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, pengorganisasian pekerjaan, mengarahkan pelaksanaan, dan menganalisis hasil. Manajemen proyek harus berurusan dengan 5 variabel utama. Yang pertama, ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, dan risiko. Proyek runway dan kegagalan sistem. Rata-rata proyek sektor swasta diremehkan setengahnya dalam hal anggaran dan waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan sistem yang lengkap yang dijadikan dalam rencana sistem. Banyak proyek dikirim dengan fungsionalitas yang hilang. Sebuah proyek pengembangan sistem tanpa manajemen yang tepat akan mengalami konsekuensi ini. Biaya yang jauh melebihi anggaran, selip tak terduga waktu, kinerja teknis yang kurang dari yang diharapkan, gagal mendapatkan manfaat yang diantisipasi. Sistem yang dihasilkan oleh proyek informasi yang gagal seringkali tidak digunakan sesuai dengan tujuannya atau tidak digunakan sama sekali. Pengguna sering harus mengembangkan sistem manual paralel untuk membuat sistem ini bekerja. Tujuan manajemen proyek. Sebuah proyek adalah rangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan bisnis yang spesifik. Proyek sistem informasi mencakup pengembangan sistem informasi baru, peningkatan sistem yang ada, atau penggantian infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Pengelolaan proyek mengarah pada penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk mencapai target tertentu sesuai batasan anggaran dan waktu yang ditentukan. Kegiatan pengelolaan proyek meliputi perencanaan pekerjaan, penilaian risiko, estimasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, mengorganisir pekerjaan, memperoleh sumber daya manusia dan material, menugaskan tugas, mengarahkan kegiatan, mengendalikan pelaksanaan proyek, melaporkan kemajuan, dan menganalisis hasil. Selanjutnya, dalam ruang lingkup, mendefinisikan pekerjaan apa yang tidak termaksud dalam sebuah proyek. Ruang lingkup proyek untuk sistem pemrosesan pesan baru mencakup modul baru untuk memasukkan pesanan dan mentransmisikannya ke produksi dan akuntansi. Namun tidak ada perubahan pada sistem piutang, manufaktur, distribusi, atau inventaris yang terkait. Waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Manajemen proyek biasanya menetapkan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan komponen utama sebuah proyek. Biaya didasarkan pada waktu menyelesaikan proyek dikalikan dengan biaya SDM untuk menyelesaikan proyek. Selanjutnya, terdapat kualitas, indikator seberapa baik hasil akhir dari sebuah proyek memenuhi tujuan yang ditentukan oleh manajemen. Kualitas dan risiko mengacu pada masalah potensial yang akan mengancam keberhasilan sebuah proyek. Struktur manajemen informasi proyek sistem informasi. Pada puncak struktur ini adalah kelompok perencanaan strategis perusahaan dan komite pengarah sistem informasi bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana strategis perusahaan. Komite pengarah sistem informasi adalah kelompok manajemen senior yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengoperasian sistem. Terdiri dari kepala departemen dari area pengguna akhir dan sistem informasi yang mengkaji dan menyetujui rencana untuk sistem di semua divisi dan mengkoordinasikan sistem. Tim proyek diawasi oleh kelompok manajemen proyek yang terdiri dari manajer sistem informasi dan manajer pengguna akhir yang bertanggung jawab mengawasi beberapa proyek sistem informasi. Mengubah sistem informasi terhadap rencana usaha. Untuk mengidentifikasi proyek sistem informasi yang akan memberikan nilai bisnis paling banyak, organisasi perlu mengembangkan rencana sistem informasi yang mendukung keseluruhan rencana bisnis mereka dan di mana sistem strategis digabungkan ke dalam perencanaan tingkat atas. Rencana tersebut berfungsi sebagai peta dalam yang menunjukkan arah pengembangan sistem atau tujuan rencana. Alasan
sistem atau situasi saat ini, perkembangan baru yang harus dipertimbangkan, strategis manajemen, rencana pelaksanaan, dan anggaran. Faktor kesuksesan kritis. Untuk mengembangkan rencana sistem informasi yang efektif, organisasi harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai kebutuhan informasi jangka panjang dan jangka pendeknya. Analisis strategis atau faktor keberhasilan kritis. Pendekatan berpendapat bahwa persyaratan informasi organisasi ditentukan oleh sejumlah faktor keberhasilan kritis atau CSF. Manager. Metode utama yang digunakan dalam analisis CSF adalah wawancara pribadi dengan sejumlah manajer puncak yang mengidentifikasi tujuan mereka dan CSF yang dihasilkan. CSF dikumpulkan untuk mengembangkan gambaran CSF perusahaan. Kelemahannya adalah tidak ada cara yang sangat ketat di mana CSF individu digabungkan ke dalam pola perusahaan yang jelas. Selanjutnya, analisis portofolio. Setelah analisis strategis menentukan arah keseluruhan pengembangan sistem, analisis portofolio dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek sistem alternatif. Analisis proyek persediaan semua proyek sistem informasi dan aset organisasi, termasuk infrastruktur, kontrak, outsourcing, dan lisensi. Portofolio investasi sistem informasi ini dapat digambarkan memiliki profil risiko dan manfaat tertentu bagi perusahaan yang serupa dengan portofolio keuangan. Model mencetak. Model penilaian berguna untuk memilih proyek di mana banyak kriteria harus dipertimbangkan. Ini memberi bobot pada berbagai fitur sistem dan kemudian menghitung total bobotnya. Perusahaan harus memutuskan di antara dua sistem perencanaan sumber daya perusahaan alternatif. Kolom pertama mencantumkan kriteria yang akan digunakan oleh mengambil keputusan untuk mengevaluasi sistem. Kriteria ini biasanya merupakan hasil diskusi panjang antara kelompok mengambil keputusan. Biaya sistem informasi dan manfaat. Manfaat terwujud dapat diukur dan diberi nilai moneter. Manfaat tak berwujud seperti layanan pelangganan yang lebih efisien atau pengambilan keputusan yang disempurnakan. Konsep total cost of ownership dirancang untuk mengidentifikasi dan mengukur komponen pengeluaran teknologi informasi di luar biaya awal, pembelian dan pemasangan perangkat keras dan perangkat lunak. Penganggaran modal untuk sistem informasi. Metode penganggaran modal bergantung pada ukuran arus kas masuk dan keluar dari perusahaan. Proyek modal menghasilkan arus kas tersebut. Biaya investasi untuk proyek investasi informasi adalah arus kas keluar yang disebabkan oleh pengeluaran untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga kerja. Modal penganggaran modal utama untuk mengevaluasi proyek adalah metode pengembalian, tingkat pengembalian investasi, nilai sekarang bersih, dan tingkat pengembalian internal. Batas modal keuangan. Banyak keputusan sistem informasi perusahaan di investasi tidak mempertimbangkan secara memadai dari gangguan organisasi yang ditetapkan oleh sistem baru, seperti biaya untuk melatih pengguna akhir, dampak kurva belajar pengguna terhadap sistem baru, atau kebutuhan manajer untuk menghabiskan waktu mengawasi perubahan sistem baru yang terkait. Manfaat seperti keputusan yang lebih tepat waktu dari sistem baru dan peningkatan pembelajaran dan keahlian karyawan mungkin juga diabaikan dalam analisis keuangan tradisional. Lanjut ke dimensi resiko proyek. Faktor yang mempengaruhi tingkat resiko proyek. Yang pertama ada ukuran proyek. Semakin besar proyek, maka semakin besar resikonya. Proyek sistem berskala sangat besar memiliki tingkat kegagalan yaitu 50-75% lebih tinggi daripada proyek lainnya. Yang kedua ada struktur proyek. Proyek dengan persyaratan yang lebih terstruktur menjalankan resiko yang jauh lebih rendah daripada persyaratan yang relatif tidak terdefinisikan. Kemudian yang ketiga ada pengalaman dengan teknologi. Resiko proyek akan meningkat jika tim proyek dan staf sistem informasi tidak memiliki keahlian teknis yang dibutuhkan. Selanjutnya ada perubahan manajemen dan konsep implementasi. Yang pertama saya akan membahas konsep implementasi mengacu pada semua aktivitas organisasi yang bekerja menuju adopsi, pengelolaan, dan rutinitas inovasi seperti sistem informasi baru. Dalam proses implementasi sendiri, analis sistem adalah agen perubahan. Analis adalah katalisator
untuk keseluruhan proses perubahan dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat menerima perubahan yang diciptakan oleh sistem baru. Kemudian ada peran pengguna akhir. Partisipasi pengguna dalam perancangan dan pengoperasian sistem informasi memiliki beberapa hasil positif. Di antaranya, mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk membentuk sistem sesuai prioritas persyaratan bisnis mereka dan untuk mengendalikan hasilnya. Hubungan antara pengguna dan spesialis sistem informasi sendiri menjadi masalah bagi upaya penerapan sistem informasi. Spesialis pengguna dan sistem informasi cenderung memiliki latar belakang, minat, dan prioritas yang berbeda. Ini disebut sebagai celah komunikasi perancang pengguna. Perbedaan ini menyebabkan loyalitas organisasi yang berbeda, pendekatan pemecahan masalah, dan kosakata. Selanjutnya ada dukungan dan komitmen manajemen. Jika sebuah proyek sistem informasi memiliki dukungan dan komitmen manajemen di berbagai tingkatan, maka kemungkinan besar akan dirasakan secara positif oleh pengguna dan staf layanan informasi teknis. Yang kedua kelompok akan percaya bahwa keikutsertaan mereka dalam proses pembangunan akan mendapat perhatian dan prioritas yang lebih tinggi. Lanjut ke tantangan manajemen perubahan untuk re-engineering proses bisnis, aplikasi perusahaan, dan merger dan akuisisi. Dengan tantangan inovasi dan implementasi, akan ditemukan tingkat kegagalan yang sangat tinggi di antara proyek aplikasi enterprise dan proses bisnis rekayasa ulang atau BPR, yang biasanya memerlukan perubahan organisasi yang ekstensif dan mungkin memerlukan penggantian teknologi lama dan sistem warisan yang sangat dalam, berakar dalam banyak proses bisnis yang saling terkait. Proyek yang terkait dengan merger dan akuisisi memiliki tingkat kegagalan yang serupa. Merger dan akuisisi sangat dipengaruhi oleh karakteristik organisasi dari perusahaan penggabungan dan juga oleh infrastruktur TI mereka. Next, ada mengendalikan faktor risiko. Yang pertama dengan mengelola kompleksitas teknis. Proyek teknologi yang menantang dan kompleks bagi pengguna untuk mendapatkan keuntungan dari alat integrasi internal. Keberhasilan proyek itu bergantung pada kompleksitas teknis yang dikelola. Pemimpin proyek membutuhkan pengalaman teknis dan administratif yang berat. Mereka harus mengantisipasi masalah dan mengembangkan hubungan kerja yang lancar antara tim yang didominasi tim teknis. Tim di bawah kepemimpinan manajer latar belakang teknis dan manajemen proyek yang kuat. Anggota tim harus sangat berpengalaman dan pertemuan tim harus dilakukan sesering mungkin. Kemudian, alat perencanaan dan pengendalian formal. Proyek besar mendapatkan keuntungan dari penggunaan alat perencanaan formal dan alat kontrol formal yang tepat untuk mendokumentasikan dan memantau rencana proyek. Dua metode yang digunakan untuk mendokumentasikan rencana proyek adalah Bagan Gantt dan Graphic Board. Bagan Gantt mencantumkan aktivitas proyek dan tanggal mulai dan selesai yang sesuai. Bagan Gantt secara visual mewakili waktu dan durasi tugas yang berbeda dalam proyek pengembangan serta kebutuhan sumber daya manusianya. Kemudian meningkatkan keterlibatan pengguna dan mengatasi perlawanan pengguna. Proyek dengan struktur relatif kecil dan banyak persyaratan tidak terdefinisi harus melibatkan pengguna sepenuhnya pada semua tahap. Pengguna dimobilisasi untuk mendukung salah satu dari banyak kemungkinan pilihan, desain, dan tepat berkomitmen terhadap satu desain. Alat integrasi eksternal terdiri dari cara menghubungkan kerja tim pelaksana ke pengguna di semua tingkat organisasi. Lanjut ke perancangan untuk organisasi. Desain sosioteknik. Desain sosioteknik sendiri merupakan salah satu cara menangani masalah manusia dan organisasi, menggabungkan praktik perancangan sosioteknik ke proyek sistem informasi. Desainer menetapkan seperangkat solusi desain teknis dan sosial secara terpisah. Rencana desain sosial mengeksplorasi struktur kelompok kerja yang berbeda, alokasi tugas, dan desain pekerjaan individual. Solusi teknis yang diusulkan dibandingkan dengan solusi sosial yang diusulkan. Desain sosioteknik menghasilkan sistem informasi yang memadukan efisiensi teknis dengan kepekaan terhadap kebutuhan organisasi dan manusia, yang menyebabkan kepuasan kerja dan produktivitas lebih tinggi. Selanjutnya, ada alat perangkat lunak untuk manajemen proyek. Perangkat lunak manajemen proyek menampilkan kemampuan menentukan dan memesan serta menetapkan sumber daya tugas, menetapkan tanggal mulai dan berakhirnya tugas, melacak kemajuan, serta memfasilitasi modifikasi tugas dan sumber daya. Alat ini adalah program canggih yang besar untuk mengelola proyek-proyek yang besar.
kelompok kerja yang tersebar, dan fungsi perusahaan. Alat high-end ini dapat mengelola sejumlah besar tugas dan aktivitas dan hubungan yang kompleks. Microsoft Office Project 2010 telah menjadi perangkat lunak manajemen proyek yang paling banyak digunakan saat ini. Memiliki kemampuan untuk memproduksi grafik PERT dan GAN dan mendukung analisis jalur kritis, alokasi sumber daya, pelacakan proyek, dan pelaporan status. Lanjut ke chapter 15 yang akan membahas tentang bagaimana mengelola sistem global. Nah, yang pertama mengembangkan sistem informasi internasional, yaitu strategi dasar membangun sebuah sistem internasional adalah memahami lingkungan global di mana perusahaan beroperasi seperti kekuatan keseluruhan pasar atau driver bisnis yang mendorong industri menuju persaingan global. Seorang pengemudi usaha adalah kekuatan dalam lingkungan bisnis, harus menanggapi pengaruh arah bisnis serta memeriksa dengan sesama inhibitor atau faktor negatif yang membuat manajemen bisa menjegal pengembangan bisnis global. Selanjutnya mempertimbangkan bagaimana struktur organisasi dapat mengejar strategi dan mencapai pembagian kerja di lingkungan global. Selanjutnya mempertimbangkan isu-isu manajemen dalam menerapkan strategi dan membuat desain organisasi data hidup. Kuncinya yaitu desain proses bisnis. Isu terakhir untuk mempertimbangkan adalah platform teknologi. Meskipun perubahan teknologi penggerak faktor memimpin menuju pasar global kunci, tapi perlu memiliki strategi perusahaan dan struktur sebelum rasional dapat memilih teknologi yang tepat. Setelah menyelesaikan proses ini, mempermudah jalan menuju portofolio sistem informasi internasional yang tepat mampu mencapai tujuan perusahaan. Global environment yaitu driver bisnis dan tantangan. Pengembangan komunikasi global telah menciptakan sebuah desa global dalam arti kedua. Sebuah budaya global yang diciptakan oleh televisi, internet, dan media global bersama lainnya seperti film sekarang memungkinkan budaya dan bangsa yang berbeda untuk mengembangkan harapan umum tentang benar yang dan salah, diinginkan dan tidak diinginkan, heroik dan pengecut. Tentunya Blok Timur telah mempercepat pertumbuhan suatu kebudayaan dunia yang besar, peningkatan dukungan untuk kapitalisme dan bisnis. Dan drive bisnis global dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor budaya umum dan faktor-faktor bisnis yang spesifik. Dikenali dengan mudah, faktor budaya umum telah didorong internasionalisasi sejak Perang Dunia Kedua. Informasi, komunikasi, dan transportasi teknologi telah menciptakan sebuah desa global di mana komunikasi meliputi melalui telepon, televisi, radio, atau jaringan komputer di seluruh dunia tidak lebih sulit dan tidak jauh lebih mahal daripada komunikasi ujung blok. Biaya memindahkan barang dan jasa ke dan dari lokasi geografis telah jatuh secara dramatis. Tantangan bisnis pada tataran budaya, partikularisme membuat penilaian dan mengambil tindakan berdasarkan karakteristik sempit atau pribadi dalam segala bentuk, yaitu agama, nasionalistik, etnis, bergaya posisi geopolitik. Menolak konsep berbagi budaya global dan menolak penetrasi pasar domestik barang dan jasa oleh pihak asing. 3. Negara seni. Orang mungkin berpikir mengingat peluang untuk mencapai keunggulan kompetitif seperti diuraikan sebelumnya dan minat dalam aplikasi masa depan bahwa kebanyakan perusahaan internasional telah dikembangkan secara nasional menggabungkan arsitektur sistem internasional. Tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran. Sebagian besar perusahaan telah mewarisi sistem internasional tambal sulam dari masa lalu, sering didasarkan pada konsep pengolahan informasi yang dikembangkan pada tahun 1960. Batch berorientasi melaporkan dari divisi independen asing untuk kantor pusat perusahaan, entry manual data dari satu sistem warisan ke yang lain, dengan sedikit secara online kontrol dan komunikasi. Lalu selanjutnya pengorganisasian sistem informasi internasional. Yang pertama, strategi global dan organisasi bisnis. Terdapat 4 strategi global utama membentuk dasar untuk struktur organisasi perusahaan global. Keempatnya adalah eksportir domestik, multinasional, waralaba, dan transnasional. Masing-masing strategi dikejar dengan struktur organisasi bisnis yang spesifik. Strategis eksportir dalam negeri yang ditandai dengan sentralisasi berat kegiatan perusahaan di dalam negara asal. Strategis multinasional konsentrat manajemen keuangan dan kontrol keluar dari dasar rumah pusat, sementara desentralisasi produksi, penjualan, dan operasi pemasaran untuk unit di negara lain.
Produk dan jasa yang dijual di negara berbeda yang disesuaikan dengan kondisi pasar lokal. Waralaba adalah campuran yang menarik dari lama dan baru. Strategi transnasional, hampir semua menambah nilai kegiatan dikelola dari perspektif global tanpa referensi batas-batas nasional, mengoptimalkan sumber pasokan dan pemitraan di mana saja mereka muncul dan mengambil keuntungan dari kebijakan lokal yang kompetitif keuntungan. Yang kedua, sistem global untuk menyesuaikan strategi. Teknologi informasi dan perbaikan telekomunikasi global memberikan perusahaan internasional lebih banyak fleksibilitas untuk membentuk strategi global mereka. Konfigurasi, manajemen, dan pengembangan sistem cenderung mengikuti strategi global yang dipilih. Dengan sistem dari berbagai kegiatan yang terlibat dalam membangun dan sistem informasi operasi, konsepsi dan keselarasan dengan rencana strategis, bisnis dan pengembangan sistem dan operasi yang sedang berlangsung dan pemeliharaan. Demi kesederhanaan, kita mempertimbangkan 4 jenis konfigurasi sistem. Yang pertama, terpusat, digandakan, desentralisasi, dan jaringan. Kalau terpusat adalah mereka yang pengembangan sistem dan operasi terjadi benar-benar dasar rumah tangga. Kalau yang digandakan adalah mereka di mana pembangunan terjadi di dasar rumah, tetapi operasi diserahkan ke unit otonom di lokasi asing. Lalu desentralisasi adalah mereka yang setiap unit asing desain solusi yang unik dan sistem. Dan terakhir, sistem jaringan adalah mereka yang pengembangan sistem dan operasi terjadi secara terpadu dan terkoordinasi di seluruh unit. Lalu reorganisasi bisnis untuk pengembangan perusahaan dan sistem informasi struktur dukungan global. Perusahaan perlu untuk mengikuti prinsip-prinsip ini. Yang pertama, mengatur kegiatan nilai tambah sepanjang garis keunggulan komparatif. Misalnya, fungsi pemasaran atau penjualan harus terletak di mana mereka terbaik dapat dilakukan untuk setidaknya biaya dan dampak maksimum. Begitu juga dengan produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Yang kedua, mengembangkan dan mengoperasikan sistem unit di setiap tingkat kooperasi, aktiviti regional, nasional, dan internasional. Untuk melayani kebutuhan lokal, harus ada sistem negara tuan unit beberapa besarnya. Unit sistem regional harus menangani telekomunikasi dan sistem pengembangan melintasi batas-batas nasional yang berlangsung dalam wilayah geografis utama atau Eropa, Asia, Amerika. Sistem transnasional unit harus dibentuk untuk menciptakan hubungan di seluruh wilayah regional utama dan mengkoordinasikan pengembangan dan penyelenggaraan telekomunikasi dan sistem internasional pengembangan. Lalu yang terakhir, menetapkan di kantor pusat dunia satu kantor yang bertanggung jawab untuk pengembangan sistem petugas informasi kepala global yang internasional atau CIO posisi. Lalu mengelola sistem global, sebuah skenario khas disorganisasi pada skala global. Sebuah perusahaan konsumer barang tradisional multinasional yang berbasis di Amerika Serikat dan beroperasi di Eropa ingin memperluas ke pasar Asia dan tahu bahwa itu harus mengembangkan strategi transnasional dan mendukung sistem informasi struktur. Kebanyakan perusahaan multinasional telah tersebar produksi dan pemasaran untuk pusat regional dan nasional, menjaga kantor pusat dan manajemen strategis di Amerika Serikat. Secara historis, telah memungkinkan masing-masing divisi asing anak perusahaan untuk mengembangkan sistem sendiri. Sistem dikoordinasikan secara terpusat adalah kontrol keuangan dan pelaporan. Kelompok sistem sentral di Amerika Serikat hanya berfokus pada fungsi domestik dan produksi. Hasilnya adalah campur aduk dari hardware, software, dan telekomunikasi. Selanjutnya, strategi sistem global yaitu mendefinisikan proses bisnis inti, mengidentifikasi sistem secara terpusat, memilih pendekatan incremental, grand design, evolutionary, dan yang terakhir membuat manfaat yang jelas. Solusi manajemen atau implementasi. Yang pertama, menyetujui persyaratan pengguna umum, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis, koordinasi pengembangan aplikasi pilihan, koordinasi rilis perusahaan, mendorong pengguna lokal untuk dukungan sistem global. Lalu, yang terakhir, komputasi platform dan integrasi sistem. Pengembangan arsitektur sistem informasi transnasional berdasarkan konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem inti baru akan cocok dengan suite yang ada aplikasi yang dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi yang berbeda, orang yang berbeda, dan untuk berbagai jenis perangkat keras komputer. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem global didistribusikan dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang mencakup batas-batas nasional. Secara singkat, ini adalah masalah yang sama dihadapi oleh setiap upaya pengembangan sistem domestik yang besar. Namun masalah yang diperbesar dalam lingkungan internasional. Bayangkan saja tantangan
mengintegrasikan sistem berbasis pada Windows, Linux, Unix, atau sistem operasi proprietary yang berjalan pada IBM, Sun HP, dan hardware lainnya di banyak unit operasi yang berbeda di berbagai negara. Konektivitas. Benar-benar sistem global terpadu harus memiliki konektivitas, kemampuan untuk menghubungkan bersama sistem orang-orang dari perusahaan global ke jaringan terintegrasi seperti sistem telepon, tetapi mampu suara, data, dan transmisi gambar. Internet telah memberikan landasan yang sangat kuat untuk menyediakan konektivitas antara unit tersebar dari perusahaan global, namun banyak masalah tetap. Internet publik tidak menjamin tingkat layanan atau bahkan di Amerika Serikat. Beberapa perusahaan global percaya keamanan internet yang umumnya menggunakan jaringan pribadi untuk berkomunikasi, data sensitif, dan internet jaringan pribadi virtual atau VPN untuk komunikasi yang membutuhkan keamanan yang kurang. Tidak semua negara mendukung, bahkan layanan internet dasar yang membutuhkan memperoleh sirkuit terpercaya, koordinasi antara operator yang berbeda, dan otoritas telekomunikasi regional, dan memperoleh kesepakatan standar untuk tingkat layanan telekomunikasi yang disediakan. Yang terakhir, pengvokasian perangkat lunak. Pengembangan sistem ini menimbulkan tantangan unik untuk perangkat lunak aplikasi. Bagaimana sistem interface lama dan yang baru? Sebenarnya interface baru harus dibangun dan diuji jika sistem lama disimpan di daerah setempat atau yang umum. Interface ini dapat mahal dan berantakan untuk membangun. Jika perangkat lunak baru harus diciptakan, tantangan lain adalah untuk membangun perangkat lunak yang dapat realistis digunakan oleh beberapa unit bisnis dari berbagai negara, mengingat bahwa unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis mereka yang unik dan definisi data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.